Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Smart TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan sukses beraktivitas. Saya Mas Latif kembali menemani Anda dalam kegiatan dalam acara podcast pendidikan melalui Sisma TV. Dan pemirsa Sisma TV yang berbahagia, hari ini merupakan hari yang istimewa karena kita seluruh umat Islam memperingati lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dan salah satu sabda yang pernah beliau sampaikan adalah wa innama bu'istu mu'alliman wa hada afdol, yang artinya dan sesungguhnya saya diutus oleh Allah sebagai pengajar, sebagai pendidik, dan ini merupakan sesuatu yang paling baik. Untuk itu pada kesempatan kali ini kami hadirkan di studio yaitu salah satu sosok pengajar yang sangat berpengalaman di Sekolah Islam Sabilah Malang, yaitu Bapak Idi Ratomi Baisa SPD MPD, dan sekarang lagi menjalani program dokter ini. Betul. Pak Idi ya. Oke, mudah-mudahan sukses Pak Idi ya. Amin. Assalamualaikum Pak Idi. Waalaikumsalam Pak Maskur. Oke. Ini sudah berapa kali di Sisma TV? 2 kali atau 3 kali nih ya? Insya Allah ketiga atau keempat kali Mas Maskur ya. Mudah-mudahan nggak bosan nih Pak Idi ya. Insya Allah tidak. Oke. Pak Idi ini di Sabilillah ini sudah berapa tahun nih Pak Idi? Oke. Saya di SD Sabilillah sejak awal tahun 99 menjadi guru SD Sabilillah. Jadi saya angkatan ketiga di SD Sabilillah. Dan dalam perjalanan berikutnya terus berjalan lebih banyak ke strukturalnya daripada sebagai seorang pendidik utama Mas Gur. Oke, dan sebagai pendidik juga sebagai manajer ini ya. Pernah menjadi kepala SD Sabilillah, pernah menjadi kepala SMP, dan sekarang kepala SMA Islam Boarding School. Ini menurut Pak Edi bagaimana Pak Edi? Semuanya mengalir, dan yang pasti adalah ketika saya pertama kali masuk di SD Islam Sabilillah Malang, disitulah banyak tantangan dan kesempatan untuk berkarir. Jadi di tantangan dan kesempatan itulah memberikan sebuah peluang untuk saya berekspresi. Ternyata saya bisa mengkoordinir subunit ini dan seterusnya itu, dan semuanya mengalir. Dan memang yang paling awal kita harus pahami adalah tunjukkan sesuatu yang terbaik. Jadi tidak ada sebuah obsesi nantinya kelak akan menjadi kepala sekolah, akan jadi apapun. Sampai alhamdulillah saat ini dikaruniai diberikan amanah untuk studi S3 juga tidak ada bayangan sama sekali. Yang terpenting bagi saya adalah saat itu bahwa saya punya kemampuan ini, saya curahkan, saya kembangkan menjadi yang sebuah terbaik tanpa memikirkan yang lain. Itu Pak Mas. Berarti itu niatannya memang awalnya ngajar ini Pak Edi ya. Ngajar sebagai guru, sebagai guru ya. Ini penerus Rasulullah ini ya sebagai pendidik. Pak Edi, dari pengalaman jenengan ini kan mulai dari SD sampai tahun 99 sampai tahun 2023 ini sudah berapa tahun nih Pak? 24 tahun ya. 24 tahun Pak Edi. Kan tentunya Pak Edi juga mengalami masa-masa perubahan kurikulum ya tentunya, mulai awal sampai sekarang. Nah, Pak Edi sebenarnya menurut seorang Pak Edi ini apa yang sebenarnya hari ini ya, masa era ini yang dibutuhkan oleh masyarakat terhadap dunia pendidikan Pak Edi? Iya, ketika tahun 98 itu sebenarnya memang kurikulum kan berbasis kompetensi, kurikulumnya
Akan tetapi sebenarnya sudah memulai ada kurikulum atau pembelajaran berbasis tematik. Dengan adanya di SD tematik itu sebenarnya sudah memulai memberikan kesempatan anak-anak untuk belajarnya adalah holistik, menyeluruh, tidak terkotak-kotak pada bidang mata pelajaran tertentu. Nah, tetapi pemahaman atau pencapaian kompetensi itu masih dirasakan itu penting, sehingga saat itu ada ujian nasional, dan itu juga menakutkan anak, orang tua dan sekolah juga karena menunjukkan prestasinya itu. Nah, dengan bergulirnya regulasi yang saat ini yang Pak Menteri sampaikan tentang kurikulum merdeka, sebenarnya itu bukan hal yang baru. Ketika saya pelajari tentang ilmu tentang pendidikan, tentang kurikulum, bahwa tahun 70 sekian di luar negeri sudah diterapkan bahwa kurikulum itu harus kontekstual teaching learning dan sebagainya. Dan juga Ki Hajar Dewantara kan juga menyajikan sudah. Kalau kita melihat bahwa kalau bisa pembelajaran itu adalah anak dapat mengalami sendiri di masyarakat. Itu bukan kan kontekstual, hanya teori ya. Bukan hanya teori. Dan di sana rohnya tidak hanya anak menguasai mata pelajaran tertentu yang sebanyak-banyaknya, tetapi mereka akan dapat menerapkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Artinya kurikulum yang baru itu bukan baru karena di Indonesia baru dikenalkan. Sebenarnya dari Ki Hajar Dewantara, dari yang sejarah-sejarah pendidikan masa lampau itu sudah ada roh mengarah ke situ, mengajar ke arah itu. Seperti itu, Pak Oscar. Lalu pendidikan yang bagaimana sebenarnya yang era sekarang ini Pak Edi dibutuhkan di era globalisasi ini menurut Pak Edi gimana? Tentunya mesti kurikulum itu mesti mengikuti zamannya ya. Tidak mungkin kita menggunakan kurikulum itu menggunakan yang lama. Yang lama adalah sebagai landasan dasar saja, tetapi kurikulum saat ini tentunya disesuaikan dengan kebutuhan. Makanya ada di Education 4.0 frameworknya ada di World Economic Forum itu dinyatakan memang bahwa ketika kita mengajak anak-anak didik kita untuk belajar ya untuk memenuhi kebutuhan mereka di abad 21 nanti. Nah, sesuai di mana anak itu hidup anak itu nanti kelak hidupnya. Nah, di 21 itu memang ada beberapa komponen. Ada foundational literasi. Jadi literasi dasar itu dibutuhkan oleh anak-anak. Yang saat ini Indonesia itu sedang menekankan literasi, numerasi dan literasi. Yang itu sangat dahsyat sekali perubahannya. UN ujian nasional dihapus kemudian diganti dengan ANBK. Dan itu yang diteskan adalah bukan mata pelajaran, tapi kemampuan literasi dan numerasi. Nah, itu masih awal. Nanti ada sains literasi, ICT literasi, financial literasi, cultural literasi. Itu banyak sekali. Saat ini dua hal itu yang penting. Yang kedua adalah kompetensi anak, forsisnya. Critical thinkingnya anak. Bagaimana anak-anak nanti itu hidupnya akan bisa langgeng, bisa bersaing dengan yang lain kalau dia bisa critical thinking. Kemudian yang kedua adalah creativity. Ketiga adalah collaboration, yang terakhir adalah communication. Kompetensi 4C itulah yang juga dibutuhkan. Nah, dari sisi kemampuannya, keterampilannya itu sudah oke, tetapi masih dibutuhkan satu, yaitu karakter kualitas. Jadi karakternya itu juga dibangun. Karakter dibangun itu macam-macam. Secara umum ada karakter dia punya inisiatif, empati, penasaran, kemudian leadership dan sebagainya. Itu bisa dikembangkan sesuai dengan karakteristik anak. Sehingga muncullah bahwa pendidikan karakter itu tidak bisa digebiah-uyah untuk semua satuan, tetapi sekolah punya hak untuk mengembangkan karakteristik di pendidikannya masing-masing. Tiga hal itu Pak Maskur yang dibutuhkan nanti di ke depan, dan itu di kurikulum merdeka itu ada semuanya seperti itu. Jadi ini pemerintah sebenarnya sudah mengonsep sedemikian rupa ini Pak Edi ya. Dan berarti Pak Edi ya, dari pengalaman jenengan mulai dari SD tahun 99, kalau melihat perubahan kurikulum suatu pendidikan di negara itu suatu yang niscaya ya. Ya, perubahan itu wajib ya. Karena benar-benar harus dinamis, nggak mungkin kita statis. Karena zaman juga berkembang. Contohnya yang paling gampang adalah
Sekarang dunianya serba digital. Iya. Handphone sudah bisa menjawab semuanya. Apakah kita tetap memberikan pertanyaan anak-anak itu untuk mengartikan sesuatu? Oke. Tanggal berapa, tanggal kelahiran Diponegoro, tidak perlu dipertanyakan dalam sebuah soal. Kenapa? Mereka bisa mencari jawabannya. Sendiri, ya. Bahkan hebatnya sekarang ChatGPT sudah bisa menjawab semuanya. Oke. Bahkan alat itu AI itu bisa menerjemahkan, bisa memprediksikan, bisa menggabung dari banyak kebutuhan. Nah, kuncinya cuma satu. Bisa nggak ChatGPT itu dijadikan sebagai salah satu untuk mengembangkan inovasi kreativitasnya anak? Di situ Mas. Tapi bukan berarti dengan kemajuan teknologi semacam ini berarti siswa nggak butuh guru, Pak Edi. Nah, itu dia. Iya. Ada beberapa pandangan bahwa semua ilmu ada di Google, semua ilmu ada di ChatGPT. Tetapi keberadaan guru itu adalah bukan transfer of knowledge, tetapi adalah mendidik. Dan mendidik itu tidak bisa menggunakan sebuah tool alat saja. Berarti masih perlu guru ini ya? Sangat diperlukan. Wajib ini. Wajib, terutama adalah kaitan dengan pendidikan karakter. Jadi kalau hanya tools itu adalah perantara, dan itu kalau tidak dibekali dengan keilmuan tentang karakter dan agama, maka anak bisa nyasar untuk menggunakan tool teknologi IT itu, Pak Mas. Seperti itu. Oke, Pak Edi, berkaca dari itu semua ya, Pak Edi. Ini kan Pak Edi sekarang ada di SMA Islam Sabda Malang Boarding School ya, sistem pesantren ini ya, nggak hanya SMA saja tapi boarding school. Ini apa daya tawar yang disajikan, dihadirkan SMA Islam Sabda Malang Boarding School terhadap masyarakat sekaitan dengan perubahan pembangunan yang seperti ini, pembangunan dalam hal pendidikan ini, Pak Edi? Ya, yang pertama adalah bahwa pendidikan itu adalah mengantarkan cita-cita anak untuk terwujud, terutama SMA, Pak Mas Kur ya. Kalau dari TK ke SD, SD ke SMP, SD SMP ke SMA itu masih dalam tahap mereka belajar untuk mengembangkan pengetahuannya. Tetapi begitu di SMA, mereka mempunyai sebuah kewajiban, yaitu mereka untuk menggapai cita-citanya. Nah, disitulah hal penting bahwa tugas beratnya di SMA adalah bisa mengantarkan gerbang kesuksesan cita-citanya. Artinya mengantarkan mereka sukses untuk studi lanjutnya. Nah, untuk bisa mengantar studi lanjut sukses dibutuhkan bekal untuk memahami bagaimana bisa mengerjakan soal seleksi masuk perguruan tinggi. Dan itu bisa dicari melalui teknologi. Bisa ditempuh melalui bimbingan belajar. Lolos sudah satu. Tetapi bagaimana anak itu nanti bisa memasuki cita-citanya, bisa menjalani kehidupan ke depan dengan baik dan dengan sejahtera dalam artian sesuai dengan keinginan dan norma agama sebagainya, itu masih dibutuhkan hal yang lain. Apa kebutuhannya? Kebutuhan dari ruhanianya, spiritualnya. Nah, konsepnya SMA Islam Sabila Malang dengan sistem boarding school itu, mereka dalam lingkungan asrama yang memungkinkan mereka adalah satu, akan terjaga akidahnya. Ini penting ya Mas Kur. Akidah sangat dipentingkan karena nanti ketika mereka di perguruan tinggi tantangannya akan besar. Kehidupan di masyarakat banyak fenomena tentang pemurtadan akidah dan sebagainya. Belum lagi di medsos, Pak Edi ya. Di medsos lagi kejar informasi macam mana pun masuk. Nah, disitulah nanti ada penanaman akidah yang kuat. Yang kedua adalah istiqomah beribadah. Bagaimana kita bisa menjadikan anak itu istiqomah beribadah kalau tidak kita kondisikan? Mohon maaf, ada satu kata bahwa dipaksa, sesuatu semuanya pasti akan dipaksa. Dipaksa dan artinya apa? Dipaksa dikondisikan lingkungannya supaya dia terbiasa untuk beribadah. Yang ketiga adalah menjaga akhlakul karimahnya. Ini penting karena mereka nanti suksesnya akan berdampingan selalu dengan masyarakat. Bagaimana dia bisa hidup di masyarakat dengan keilmuan yang hebat, kemudian mereka juga bisa sukses, sehingga satu kesatuan. Jadi mengantarkan mereka sukses studi lanjutnya yang kedua adalah memberikan bekal karakter spiritual yang
kuat seperti itu. Sehingga juga siap nanti terjun di masyarakat Pak Edi ya. Betul, seperti itu. Oke, lalu ini kan kalau ngomong pendidikan kan ada akademik, non akademik. Bagaimana di SMA Islam Sabilah Malang ini memposisikan fokus ke akademik atau non akademiknya ini? Oke. Kalau dilihat dari sebuah makna pendidikan, akademik itu kaitannya dengan pembelajaran, dengan keilmuan gitu ya. Akan tetapi mereka hidup kelaknya nanti tidak hanya ilmu itu yang dibutuhkan, mereka juga membutuhkan pengembangan bakat dan minatnya anak. Potensinya sehingga ada ekstrakurikuler. Itu yang mengembangkan bakat dan minatnya anak. Yang juga mengarah ke prestasi. Tetapi hal yang penting bahwa sesuai dengan visi pendidikan disabilitas adalah mengantarkan mereka menjadi profil lulusan adalah pemimpin peradaban dunia. Ada kata-kata pemimpin, maka harus kita mengembangkan bagaimana mengantarkan anak menjadi pemimpin. Nah, yang menarik Pak Maskur adalah di SMA Sabila ada ekstrakurikuler. Mereka mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, tetapi mereka membentuk klub lagi. Ada klub lagi selain ekstra ini Pak Edi ya? Selain ekstra yang itu dilaksanakan after school atau di hari libur. Contoh misalnya ada gubuk literasi. Gubuk literasi itu mewadahi anak-anak yang suka untuk menulis. Ada biosti, wadah anak suka lingkungan, suka penelitian. Ada nanti Dewan Ambalan, ada Paskibra Jenderal, ada banyak sekali. Dan sekarang lahir baru yaitu klub bahasa Mandarin, Jepang dan Jerman. Nah, kelompok-kelompok kecil inilah yang itu menjadikan ajang untuk pengalaman leadershipnya anak-anak. Sangat menyenangkan Pak Maskur. Sebagai contoh kegiatan angkasa kemarin, lomba antar pramuka, nanti ada Paskibra, ada Bitfest, yang semua kegiatan itu adalah diinisiasi, dirancang, dilaksanakan oleh anak-anak. Jadi bukan hanya OSIS yang mengendalikan kegiatan keorganisasian. Kalau tetapi di klub-klub yang lain kan OSIS ya ini. Betul. Tapi ini klub-klub nih masing-masing Pak Edi ya. Masing-masing mempunyai kegiatan itu yang tidak mengganggu PBM. Dan orientasi kita adalah mereka akan terlatih kepemimpinannya. Dan itu terbukti. Dia bisa memanajeriali kegiatan dengan baik, layaknya IO di event organization yang lain. Mereka bisa seperti itu. Nah, ini pengalamannya. Di sisi lain, organisasi-organisasi klub ini juga ternyata berdampak pada studi lanjutnya. Apa? Bahwa untuk memasuki gerbang dapat beasiswa LPDP, beasiswa Indonesia Maju, beasiswa dari ke studi di luar negeri, yang dipersyaratkan adalah ada dua hal, yaitu mereka punya prestasi, yang kedua adalah mempunyai pengalaman berorganisasi. Nah, artinya secara bakat minat mereka tersalurkan, secara cita-citanya nanti mereka juga ada dapat keuntungan, dan itu terbukti. Baik Pak Edi. Tadi kan Pak Edi bilang bahwa SMA ini sangat penting karena nanti akan mengarahkan anak ini kemana selanjutnya. Ngomong-ngomong tentang ini Pak Edi, untuk lulusan dari SMA Islam Sabilah Malang Boarding School ini sudah diterima di perguruan tinggi mana saja ini Pak Edi? Iya. Alhamdulillah kalau dari angkatan yang pertama sampai dengan sekarang sudah sekitar 11 anak yang sudah studi di luar negeri. Yang itu meragam sekali diterimanya, ada yang memang pembiayaan pribadi dan ada yang beasiswa seperti itu. Nah, yang membanggakan bagi kita semuanya bahwa angkatan ke-7 yang tahun kemarin lulusan, satu siswa memang mendapatkan beasiswa Indonesia Maju dari Puspresnas Kemdikbud Ristek, dapat full funded. Jadi dia dapat beasiswa penuh dari pemerintah untuk kuliah di luar negeri. Dan hebatnya lagi si Ananda Mbak Vienna ini, dia sudah bisa masuk ke 6 perguruan tinggi. Siap diterima di 6 perguruan tinggi. Tinggal pilih. Dan di akhir dipilih di Belanda yang dipilih karena sesuai dengan keinginannya itu. Nah, tidak hanya cukup di Mbak Vienna angkatan 7. Angkatan ke-8 adik kelasnya ketika kelas 11 ternyata mengikuti jejaknya Mbak Vienna. 4 anak sudah mendapatkan golden ticket untuk sekarang full funded.
masih kelas 12 ya? Sekarang kelas 12. Oke. Dia mendapatkan kelulusan beasiswa ketika mereka kelas 11. Kelas 11. 4 anak ini dan saat ini sedang di-coach oleh pemerintah untuk persiapan masuk ke perguruan tinggi luar negeri dan full funded juga. Ini Pak Edi, memang Ya. ada fokus tersendiri nggak di SMA ini untuk mengarahkan anak yang ini, oh ini ke luar negeri, ini kemana itu? Ya, jadi sejak awal kita memang seperti yang pesannya Yai Tolha, Iya, iya. bahwa kita Ma'had SMA Sabila itu adalah memberikan pembiasaan yang baik anak untuk ibadahnya, akhlaknya baik, kemudian akidahnya juga kuat dan mengantarkan sukses studi lanjut. Nah, untuk itu kita punya tim sukses Pak Maskur. Ada tim sukses untuk studi lanjut. Khusus studi lanjut Iya, ini. yang kita Oke. namakan saat ini adalah Sisma Smart Academy. Iya, iya. Jadi Sisma Smart Academy itu memang bukan organisasi, jadi ada koordinator, ada manajernya satu orang dengan 5 guru. Itu khusus untuk mengawal suksesnya anak-anak untuk studi lanjut. Diambil dari guru ini ya? Dari guru semuanya. Dan memang Sabila tidak memberikan kesempatan untuk ikut bimbel. Oke. Tetapi yang ngajar adalah guru-guru sendiri, tetapi nanti di tryout-nya itu melibatkan bimbel profesional untuk mengetahui progresnya, capaiannya. Nah, Tapi dilakukan di sekolah di ya? sekolah. Oke. Dan itu sudah kita kawal sejak kelas 10. Kelas 10 itu sudah ada kegiatan masa pembentukan karakter Iya, selama 3 bulan itu Oke. dia digembleng karakternya, plus satu di antaranya adalah materi yaitu resolusi masa depan. Jadi dia itu sudah merancanakan masa depannya akan jadi apa, Oke. mau kuliah di mana. Insya Allah tanggal 14 Oktober ini mereka akan mengadakan pertemuan tripartit. Ananda akan mempresentasikan kepada orang tua dan wali kelasnya tentang masa depannya. Mereka mau ke jurusan mana. Nah, Oke. untuk menentukan jurusan kemana, sekolah memfasilitasi. Mereka mengikuti kegiatan tes psikologi. Oke. Nah, berdasarkan tes psikologi, pengalamannya, mereka akan mempresentasikan mau kemana. Nah, sejak kelas 10 inilah sudah diawali. Oke, jadi sudah dirancang ya? Dirancang. Oke. Yang dirancang ada kalau di pemerintah kan masuk perguruan tinggi ada dua pintu Mas Guru ya. Oke. Ada SNBP Oke. yaitu berbasis prestasi dan SNBT berbasis tes. Tes. Nah, yang SNBP itu full untuk anak-anak yang memang rapotnya bagus, prestasinya banyak. Oke. Yang tidak adalah SNBT. Satu lagi yaitu studi luar negeri. Nah, fenomena yang lalu 1 anak dan 4 anak ke luar negeri itu menjadi pemicu bagi kami untuk mengembangkan ada jalur khusus. Oke. Insya Allah dalam waktu dekat ini ada namanya kelas beasiswa. Jadi anak-anak yang memang berminat ingin mendapatkan beasiswa luar negeri maupun dalam negeri akan ada kelas khusus yang akan dapat pembinaan. Oke. Karena kunci untuk sukses masuk ke beasiswa itu sebenarnya satu dari sisi TOEFL mungkin iya satu. Oke. Kemudian ada terkait dengan ada motivation letter. Motivation letter itu adalah membuat sebuah portofolio dirinya, Oke. kehebatannya itu. Yang ketiga adalah kemampuan untuk berkomunikasi bahasa Inggris. Oke, Seperti berarti ini itu. mulai kelas 10 ini sudah dipetakan ya Sudah siswa dipetakan. SMA ini ya. Yang mau ke luar negeri, Oke. yang mau kemana itu. Dan bahkan alhamdulillah yang anak kelas 10 yang saat ini sudah ada 1 yang lolos ya, yang kemarin mendaftar ada 10 yaitu student exchange. Melalui organisasi antar budaya, ada beasiswa KLIS full funded itu ada 4 yang lolos, tinggal menunggu seleksi di akhirnya. Itu studi exchange hanya beberapa bulan di luar negeri. Oke, Pak Edi, selain prestasi diterimanya lulusan SMA Islam Sabila Malang di perguruan tinggi luar negeri dan top 1000 ya di dunia atau di Indonesia, itu prestasi apa saja mungkin yang sudah diraih oleh siswa SMA Islam Sabila Malang Boarding School ini, Pak Edi? Iya. Selain akademik itu tentunya prestasi yang lain seperti nasyid, ya, super harmonik. Itu juga beberapa kali tampil sampai ke tingkat provinsi. Yang ini kita menantikan juga ada event lagi di level nasional. Oke. Itu untuk nasyidnya. Kemudian di beberapa hal MHQ atau juga karya tulis ilmiah itu juga banyak berprestasi Mas Kur. Yang tahun lalu kita sudah ada 4 tim yang itu STEM competition internasional. Jadi mereka presentasi tentang projectnya dia yang berbasis STEM itu juga sampai ke internasional, non akademik tetapi dalam hal pengembangan bukan ke perguruan tingginya. Oke, Seperti oke. itu Mas.
Baik Pak Edi, untuk pemirsa Smart TV ini Pak Edi, mungkin bisa disampaikan bahwa di lulusan SMP sekarang ini kan di SMA Islam Sardah Malang dan Sekolah Islam Sardah Malang sudah mulai PPDB ini Pak Edi. Betul. Kenapa harus ke SMA Islam Sardah Malang Pak Edi? Iya, sebenarnya yang paling utama adalah mengantarkan anak-anak pendidikan Islam tidak cukup hanya sampai di SMP, harus sampai dengan di SMA. Selepas SMA mereka bisa memilih perguruan tinggi sesuka hatinya. Karena mereka sudah lengkap bekalnya dari SD sampai di SMA. Sehingga kenapa Lembaga Pendidikan Islam Sabil Malang selalu memberikan layanan dan kesempatan utama untuk masuk jalur internal. Kemudahan sampai dengan diskon infak dan sebagainya itu bukan berarti kami membutuhkan siswa, tidak. Tetapi memang sejatinya sebenarnya adalah bahwa pendidikan yang berkelanjutan itu sangat dibutuhkan Pak Maskur. Contohnya misalnya, eman sekali ketika anak-anak di SMP-nya punya prestasi olimpiade, nggak dilanjutkan. Di SMA Sabila akan melanjutkan. Anak yang punya potensi di bidang musik, di SMA Sabila akan dilanjutkan. Anak yang punya keterampilan untuk tahfidnya, untuk terjemah Al-Quran, di SMA-nya nanti akan dilanjutkan kembali di prestasinya. Sehingga kenapa harus memang ini kesempatan untuk anak-anak kita bisa mengenyam pendidikan yang tidak hanya menyiapkan studi lanjutnya, tetapi menyiapkan karakter dan spiritualnya agar mereka kelak hidupnya akan hebat seperti itu Mas Gar. Jadi harus berkelanjutan ini. Berkelanjutan. Dan tentunya untuk masyarakat di Malang dan mungkin di seluruh Indonesia ini ya, karena di SMA Islam Sardah Malang Boarding School ini sudah sistemnya boarding school dan berbasis pesantren ya. Yeah. Dan untuk SMA Pak Edi sekarang ini sudah dari mana saja ini selain dari Malang nih Pak Edi? Iya, kalau secara keseluruhan memang masih didominasi dari Jawa Timur yang paling banyak. Tetapi alhamdulillah dari 29 provinsi sudah ada perwakilannya. 29 ya? 29, bahkan ada dari daerah pelosok dari Papua, dari Kalimantan, itu semuanya ada. Dan karakteristik macam-macam itulah yang menjadi harmoninya kehidupan di situ. Dan yang penting lagi Mas Gor, ketika anak-anak masuk di sebuah ma'had berbasis pesantren, jangan dibayangkan bahwa nanti di Sabila ke pesantren, mohon maaf, ada image-nya bahwa pesantren itu tempatnya yang bagaimana begitu ya. Nah, ini kami memfasilitasi semuanya adalah yang lux. Artinya apa? Mereka diberikan tempat yang layak seperti kehidupannya di rumahnya. Dengan satu kamar hanya 6 anak, ada 2 kamar mandi di dalam, ada swimming pool, ada fitness center dan sebagainya, agar anak-anak merasa nyaman untuk disabilillah di ma'had, tetapi tidak meninggalkan kultur pesantren. Itu yang penting. Seperti itu Mas. Baik, terima kasih Pak Edi. Sukses selalu untuk Pak Edi. Amin. Mudah-mudahan lekas lulus doktornya. Alhamdulillah, amin. Tinggal sedikit. Baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, demikian tadi obrolan kita bersama Bapak Idira Tommy Baisa, SPD MPD, Kepala SMA Islam Sardah Malang Boarding School Sistem Pesantren. Mudah-mudahan dapat menginspirasi kita semua. Saya Mas Kelati beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.